Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba alaina al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين التابعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul thalabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam bertasalam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk jamaah bapak-bapak mungkin diisi yang depan, biar semakin dekat semakin berkah. Amin insyaallah. Bisa maju yang di luar silakan masuk ya. Kita sama-sama thalabul ilmi, semakin dekat semakin baik insyaallah. Baik, bahagia senang sekali kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Meski tadi malam sempat ada drama sedikit karena saya berangkat dari rumah pukul 9 malam, ternyata setengah 12 di tol itu mungkin ada kecelakaan kayaknya, macet, nggak jalan sampai jam setengah 2. Udah gitu mobil kita mogok, sempat dorong gitu ya. Setelah didorong berkali-kali, alhamdulillah sampai ke penginapan jam 2, alhamdulillah ya. Baik, saya akan membacakan satu hadis dari kitab Misbahul Amal Syarhu Al-Arba'ina fi Fadailil A'mal. Ini karya kami sendiri ya, kitab yang kami tulis untuk para santri di pondok ya. Kami bacakan hadisnya, Bapak Ibu menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul masyi ila salati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya
ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Saya ulangi lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Saya terjemahkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala, bersabdalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tatahhara yang ia itu bersuci, berwudu, fi baitihi, dari rumahnya, summa kemudian masa dia berangkat, summa kemudian masa dia berjalan, ila baitin min buyutillahi, ke salah satu rumah Allah, ke masjid, ke musala, liyaqdiya, supaya dia itu untuk melaksanakan fariidatan, sebuah kewajiban, salat fardu, min faraidillahi, dari salat-salat fardu yang Allah wajibkan kepadanya, kanat, maka adalah khutwatahu, langkah-langkahnya, ihdahuma, satu langkah dia itu tahuttu, dapat menghapus, khati'atan, satu kesalahan, wal ukhra, sementara langkahnya yang lain itu tarfa'u, dapat mengangkat darajatan, satu derajat. Ini hadis kecil, hadis pendek, tetapi mempunyai makna yang luar biasa. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya untuk berangkat ke masjid, hendak melaksanakan sholat jamaah, maka setiap langkah-langkah dia itu, langkah satunya dapat menghapuskan satu dosa, sementara langkah yang lain dapat mengangkat satu derajat kebaikan. Satu derajat kebaikan itu menurut Imam Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis sama dengan ukuran tinggi dari bumi ke langit pertama. Ya. Syarhul hadis, keterangan dari hadis. Minas sunnati, bagian dari sunnah, ayyatawaddu'a, hendaklah berwudu al muslimu, seorang muslim, fi baitihi, dari rumahnya, au min ayyi maudhi'in, atau dari tempat manapun, huwa fihi, yang dia itu ada di dalamnya, qasidan, menuju al masjid, masjid, kal maktabi, seperti kantor, au al istirahati, atau tempat istirahat, au ghairihima, atau lainnya. Wa yadhabu, kemudian dia pergi, ilal masjid, menuju masjid, mutawaddi'an, dalam kondisi berwudu. Disunahkan bagi kita yang hendak melaksanakan sholat jamaah itu kita berwudu dari rumah atau dari tempat kita berada. Kalau dari kantor ya wudunya di kantor, kalau dari jalan ya di jalan. Hal itu akan memberikan banyak keutamaan, keberkahan
kepada yang bersangkutan. Waman taraka, namun bagi siapa yang tidak bisa melakukan wudu di rumah, zalika yang demikian itu, wa tawaddu'a, kemudian dia berwudu fi dauratil miyahit tabi'atil masjidi, kemudian tawaddu'a dia berwudu fi dauratil miyahi, di tempat wudu at-tabi'atil masjid, milik masjid, fala haraja, tidak mengapa alai atasnya, lakinnahu, namun yang demikian itu, yafutuhu, melewatkan dirinya fadlun kabirun, keutamaan yang besar. Sekiranya dia tidak bisa wudu dari rumah, tidak mengapa dia wudu di masjid. Tapi kalau wudu di masjid, dia tidak mendapatkan pahala di mana yang satu langkah itu bisa menghapus satu dosa, sementara langkah yang lain bisa mengangkat satu derajat. Hadis ini mendorong kita seorang muslim supaya kita itu memakmurkan masjid, sering-sering berangkat ke masjid, apalagi bagi kaum laki-laki. Yang namanya sholat jamaah itu tempatnya di masjid. Di rumah sah, sah. Kantor sah, sah. Di taman, di jalan sah, sah. Dapat keutamaan jamaah, dapat. Tetapi prinsip utamanya, asal utamanya, yang namanya sholat jamaah bagi laki-laki itu di masjid. Supaya apa? Supaya kita itu berkumpul bersama. Bagaimana dengan ibu-ibu? Untuk ibu-ibu sekiranya hendak ke masjid itu sangat baik. Sekiranya tidak bisa, tidak mengapa, karena bisa jadi lagi sibuk di dapur. Kalau ditinggal gosong atau punya anak kecil, punya baby, maka diperbolehkan untuk tidak sholat di masjid. Tetapi dulu pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, semuanya itu ke masjid untuk melaksanakan sholat di masjid. Maka baginda Nabi mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Ditata oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena bapak-bapak ke masjid, ibu-ibu ke masjid, maka sholat harus ditata. Kata baginda Nabi, untuk yang bapak-bapak penuhi shaf pertama dulu, baru setelah shaf pertama penuh shaf kedua, baru setelah shaf kedua penuh shaf ketiga. Jadi sebaik-baik shaf untuk laki-laki itu yang paling depan, belakang, 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 belakang. Untuk perempuan itu paling belakang, setelah itu depannya, 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 depannya. Nah, tepung nang tengah, ya. Karena zaman baginda Nabi dulu itu biasanya laki-laki itu di depan, perempuan di belakang. Kalau zaman sekarang kan kadang di samping, ya, dikasih satir kadang. Kalau kondisi dikasih satir, maka boleh perempuan depan, penuhin depan dulu, kemudian belakang, 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 belakang. Tidak mengapa. Andai pun mau memenuhi belakang dulu, kemudian ke depan, ke depan, ke depan juga tidak mengapa, karena sudah pakai satir, ya. Ada sebagian masjid yang perempuannya di atas, ya, tidak mengapa. Tapi yang harus diperhatikan, ketika ada satir, umpamanya di perempuan di belakang, laki-lakinya di depan, maka satirnya itu tidak boleh rapat sehingga menutupi jamaah yang ada di depan. Zaman Nabi tidak pakai satir. Kalau mau mengikuti zaman Nabi tidak pakai satir. Kalau tidak pakai satir silakan, tetapi di mazhab Syafi'i ketika satir itu tertutup sama sekali sehingga tidak mengetahui jamaah yang ada di depannya, jamaahnya tidak sah. Karena diantaranya sah jamaah itu
mengetahui minimal jamaah yang di depan. Maka kita biasanya kalau bangun masjid seperti ini ya, kita lihat yang lantai 2 tengahnya bolong seperti itu. Untuk apa? Ketika ada imam di depan, jamaah yang di sana melihat makmum. Jadi bukan hanya mendengar. Kalau hanya mendengar, ada jamaah di sini, saya di rumah, Allahu Akbar, ikut jamaah di rumah, kan dengar aja udah bisa. Tapi nggak bisa menurut mazhab Syafi'i, nggak bisa. Harus kelihatan jamaah yang depannya, sehingga bisa sah. Ya. Maka anda pun pakai yang agak tembus pandang, ya, supaya kelihatan. Atau ada lubang-lubang sedikit lah, atau bagaimana. Yang jelas bukan hanya mendengar suara. Oleh karenanya sholat jamaah pakai TV nggak sah. Apa mana TV-nya sholat imamnya di Masjidil Haram, kita di rumah ikut jamaah. Saya pengen ikut jamaah dengan imam dari Masjidil Haram sholat Jumat, nggak sah. Waktunya aja udah beda, ya, waktunya beda, semakin tidak sah. Apalagi sholat jamaahnya pakai Zoom, harus makin modern, pakai Zoom, pakai Google Meet jamaah. Karena imamnya ini luar biasa kerennya, alimnya, akhirnya para jamaah saya mengikuti saya, kita akan adakan sholat Jumat Zoom. Imam di Jakarta, makmumnya ada yang di Sumatera. Makin sesat. Kenapa? Karena yang namanya syarat makmum itu tidak boleh di depan imam. Lagi Zooman, sholat duhur, internetnya mati, aswi kan, Allahu Akbar, diem aja kan, error kan, nggak sujud-sujud, nggak rukuk-rukuk, jebule internetnya error. Nah kan masalah ya. Karena kemarin waktu Covid sempat ada wacana, dan dari salah satu ulama kita juga yang mewacanakan sholat Jumat pakai Zoom boleh karena darurat. Sholat Jumat itu sah kalau memenuhi syarat. Dalam kondisi darurat ya sudah, tidak usah sholat Jumat. Karena Covid ya kan, ganti sholat duhur, itu sudah paling ringan. Nggak usah kemudian kita membuat capek diri kita dengan Zoom, pakai Google Meet, main modern kan, nanti malah repot. Jadi cari yang mudah. Ad-din yusrun wala yushaduddin illa ghalabahu. Agama itu mudah. Kalau kita memberat-beratkan agama, justru agama ini menjadi sulit. Jadi dibuat gampang. Yes, gampangnya orang Jawa dulu, kalau mau nikah itu dilihat jenjem, wah, dilihat weton, dilihat ini anak nomor berapa, anak saya nomor berapa, dilihat rumahnya menghadapnya kemana, punya kita menghadapnya kemana, ya kan? Zaman dulu akhirnya susah, ribet. Oh, nikah tinggal akad, ada wali, ada mahar, ya kan? Nikah itu paling penting syaratnya aslinya siji, aslinya ada calonnya, lainnya udah lengkap syarat rukunnya, kalau calonnya nggak ada kan nggak. Aslinya gampang, yang penting akad selesai. Tapi kita harus di gedung, harus ada begini, harus begini. Akhirnya mengeluarkan dana sebanyak 200 juta, nggak punya, aja pinjam sana pinjam sini buat acara. Selesai acara nikah pening, bayar utangnya. Nah, kenapa bisa pusing? Karena dia menyulitkan diri sendiri, akhirnya menjadi sulit. Padahal ad-din yusrun. Maka kata baginda Nabi ketika berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, tatkala hendak diutus ke Yaman, dipanggil Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu saya utus ke Yaman. Dikasih pesan sama baginda Rasul, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Agama ini dibuat supaya kita itu senang,
Jangan membuat agama itu orang lain menjadi lari dari kita. Agama itu, wahai Mu'adz, yang mudah-mudah, jangan dibuat yang sulit-sulit. Jadi gampang membuat orang seneng. Pakai Zoom apa yang nggak punya internet, yang nggak punya kuota kan repot. Nah, sholat zuhur selesai kan, membuat orang seneng. Jangan buat orang lari. Kalau kita belakangan ini agak aneh. Dulu Wali Songo masuk ke Nusantara itu mengislamkan orang kafir, sekarang ada orang muslim yang mengkafirkan orang muslim. Wah, kayak kafir, bid'ah, sesat. Nah, hanya beda furuk cabang sedikit, kafir. Oh, dia menghalalkan musik, haram. Kafir, ahlul bid'ah, ahlul syubhah. Padahal hanya perbedaan furuk cabang. Wah, itu tahlilan, itu kunutan, sesat. Nah, padahal persoalan furuk cabang. Maka persoalan-persoalan cabang ini sesungguhnya persoalan ringan yang tidak perlu dikenceng-kencengkan. Santai saja ya. Yang kunut silahkan, benar, dalilnya ada. Mazhab Syafi'i pakai kunut. Masa sekelas mazhab Syafi'i yang orang generasi tabi'in yang lahir tahun 150 Hijriah yang punya musnad Imam Syafi'i, karyanya sekian banyak, dianggap sesat, dianggap ahlul bid'ah. Tapi Imam Hanafi nggak pakai kunut, ya benar. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, generasi awal tabi'in atau generasi tabi'in, mengetahui sekian hadis, alim besar, masa sesat. Maka Imam Hanafi benar, Imam Syafi'i juga benar, dua-duanya benar ya. Yang nggak benar yang nggak sholat subuh ya. Soal furuk cabang itu kita sangat toleran. Maka di Muhammadiyah itu ada namanya ar-rajih wal marjuh. Rajih itu pendapat kuat, marjuh itu pendapat lemah. Prosesnya namanya tarjih. Pendapat kuat menurut siapa? Menurut Muhammadiyah. Kapan? Waktu ngasih keputusan. Terus pendapat lainnya lemah. Menurut siapa? Menurut Muhammadiyah. Kapan? Saat ngasih keputusan. Apakah pendapat yang lain sesat? Tidak. Yang namanya lemah itu tidak sesat. Lemah itu ya lemah menurut kita, tapi menurut yang lain itu kuat. Bukti kalau lemah itu tidak sesat, Muhammadiyah itu sering mengoreksi fatwanya, mengoreksi pendapatnya, bahkan mengoreksi putusan. Sesuatu yang dulu dianggap kuat, sekarang dianggap lemah. Yang sekarang dianggap lemah, telah dianggap kuat. Jadi kuat lemah itu hal yang biasa. Contoh, pemasangan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan ada? Oh, nggak ada sini ya? Nggak ada. Dulu haram, sekarang boleh. Kalau pertemuan begini dulu wajib ya, pakai satelit begini ini wajib. Sekarang tidak wajib. Sampai HPT, sampai putusan tahun 1967. Sebelum itu sholat subuh pakai kunut. Setelah itu tidak pakai kunut. Dulu pakai ru'yah waktu Ramadan, bisa dibaca jilid 1 HPT. Sekarang pakai hisab. Hisab pun sekian kali berubah. Hisab matla, hisab wilayatul hukmi, hisab wujudul hilal. Sekarang pakai kalender global. Berubah-berubah terus. Boleh? Boleh. Namanya juga fikih. Maka fikih itu santai saja, nggak usah ngoyo, nggak usah merasa paling benar, yang lainnya salah, yang lainnya sesat, yang lainnya ahlul bid'ah. Enggak. Karena kita sendiri mengalami fase-fase seperti itu. Kita sendiri di Muhammadiyah ada putusan sekalipun bisa berubah. Yang sekarang dianggap kuat bisa jadi dianggap lemah ya. Maka di dalam beribadah kita cari titik temunya, bukan titik
pisahnya. Tidak terlalu menganggap semua yang kita amalkan paling benar, sementara yang lain salah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi shawab yahtamilu khata wa ra'yu ghairi khata yahtamilu as-shawab. Pendapat saya itu benar tapi masih ada mungkin salah, sementara pendapat yang lain salah namun ada kemungkinan benar. Sehingga kita di dalam fikih itu saling mengoreksi, dan itu menurut teladan para generasi salaf hal yang biasa. Kalau sekarang paling kita beda Muhammadiyah dengan NU, ya katakanlah dengan persis lah 3 kan, 4 mungkin dengan Salafi. Nggak banyak perbedaan-perbedaan fikih itu. Pada masa tabi'in itu sampai 80 mazhab. 80 mazhab itu berarti 80 perbedaan soal fikih, dan mereka biasa saja. Maka kalau kita belajar fikih perbandingan itu, menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ini begini, tidak ada caci maki. Dan di saat ini sudah ngetren ya, sudah model yang namanya istihad jama'i. Apa itu? Istihad bareng-bareng. Ada Basul Masail di NU, ada Majlis Tarjih di Muhammadiyah, ada Dewan Hizbah di Persis. Jamaah apa? Istihad bareng-bareng. Termasuk di Mesir ada Majma'ul Buhus di Mesir, ada Lajnah Daimah di Saudi. Ini umum. Karena saat ini kita sulit untuk mencari satu orang itu mempunyai seluruh cabang ilmu, menguasai ilmu semuanya. Kadang ini tuh ahli gigi, yang ini nggak bisa, yang ini ahli fikih, yang ini apa, yang ini ahli sejarah. Akhirnya kita saling melengkapi untuk membuat sebuah istihad yang lengkap, ya, yang lengkap. Kembali ke sholat jamaah tadi, baginda Nabi Muhammad SAW saking pentingnya sholat jamaah sampai mengatakan bahwasanya sholat perbedaan pahala antara sholat jamaah dengan sholat sendiri itu 75 derajat, 25 derajat. Dalam hadis lain dikatakan 27 derajat, 27 derajat. Jadi kalau saya sholat sendiri di rumah hanya dapat 1 derajat, kalau saya sholat jamaah di masjid dapat 27 derajat. Artinya derajat kita itu tingginya 27 kali derajat dari bumi ke langit. Itu jamaahnya. Jalannya tadi setiap satu langkah, satu kesalahan, satu langkah lagi 1 derajat. Jadi tinggi sekali derajat orang yang jamaah sholat jamaah itu. Kenapa demikian? Karena saking pentingnya, karena ketika kita saling ketemu, oh erat, jamaah kita erat, solidaritas kita kuat. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dulu ketika melaksanakan sholat jamaah di masjid, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka baginda Nabi Muhammad SAW akan nengok ke belakang, imamnya ke belakang. Untuk apa? Absen, melihat jamaah, melihat kondisi jamaah. Oh, ini jamaahnya lengkap. Besok lagi, ini kok kurang 1, ini kemana ya? Nah, ditanya ini kemana kok nggak kelihatan? Ya Rasulullah sakit. Oh sakit, yuk kita sama-sama tengok. Yang ini selalu telat, isya subuh telat, isya subuh maghrib telat. Wah, iki kayak toe ada tanda-tanda orang munafik. Zaman dulu itu munafik itu dia itu ya sholat, ya puasa, bahkan jihad pun ikut jihad, tapi dia musuh dalam selimut. Hatinya sangat benci sekali dengan Islam, bahkan sering mengadu domba antar sesama kaum muslimin, sering membuat fitnah di kalangan umat Islam. Ini orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, julukannya Rasul Munafikin, dedengkotnya orang munafik. Nah, kalau orang yang sering telat jamaah, wah ada tanda-tanda ini, tanda-tanda orang munafik.
Wah, kalau ini diterapkan ke zaman kita, habis kita. Kenapa? Karena kadang-kadang yang sholat itu bisa dihitung jari, yang jamaah zuhur, yang jamaah asar, kadang bisa dihitung jari, subuh apalagi kan. Pemudanya, apalagi pemudanya. Ya. Maka kadang saya itu heran, kita itu jargonnya adalah ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, tapi jamaah kita yang paham bahasa Arab tidak banyak. Quran sunnah menganjurkan kita ke masjid, tetapi masjid-masjid kita kurang menggembirakan. Padahal masjid ini pusat kegiatan, pusat dakwah itu ya masjid. Kalau pengen tahu kualitas jamaah ya lihat masjidnya. Kalau masjidnya selalu penuh berarti bagus. Kadang saya heran ketika pemilihan pimpinan pemuda Muhammadiyah, rebutan kursi. Jadi rebutan kursi bener, kursinya sampai diangkat buat lempar-lemparan. Tapi untuk sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh sepi. Saya beberapa kali sering ngaji kalau hari Ahad begini keliling begitu, kemana ke daerah. Rata-rata yang datang di atas umur 50 tahun. Nek ngriki sami mboten? Di atas 50 tahun, terus pemudanya kemana? Katanya kita ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah. Yang utama itu generasi muda. Baginda Nabi Muhammad SAW itu waktu dakwah yang banyak menjadi tulang punggung dakwah Nabi itu kalangan muda. Ali bin Abi Thalib malah masih kecil, sekitar umur 8 tahun. Umar bin Khattab masa Islam kemarin, kisaran umur 27-28, masih muda Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq umur 4 langsung ya, jadi 38 tahun. Utsman bin Affan juga sama muda-muda. Maka dakwah Islam itu berjalan sangat cepat, sangat kencang. Tapi yang kita aneh, muda-mudanya sering menghilang. Punya aji halimun petak, bisa menghilang. Ramenya kalau pas pemilu, rebutan kursi. Giliran ke masjid sepi, giliran suruh ngaji sepi. Dan ini yang saya juga agak ngelus dodo, ini bukan hanya pemuda, pemudi ini sama. Maka sering saya ingatkan, kita itu banyak punya AUN, amal usaha ya. Amal usaha ini perlu kita jaga. Yang menjaga ya kalangan muda. Nah, kalau tua-tua semuanya nanti yang tua 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun meninggal. Lalu siapa yang menggantikan mereka? Ya mereka tetap ramai. Amal usaha kita tetap ramai. Rumah sakit kita tetap ramai. Yang kerja ya lah banyak, ya bagus-bagus, ya berprestasi. Tapi mereka bukan dari orang-orang Muhammadiyah. Kerasa? Kerasa mudan? Kerasa. Banyak orang AUM kita Ahad pagi nggak datang, tapi giliran pengajian di tempat lain datang. Ada ya? Ada seperti itu. Sekarang aman, nanti mereka akan dominasi, mereka akan menguasai, habis ganti nama, ganti pelang. Terjadi amal usaha Muhammadiyah ganti pelang terjadi. Yang salah siapa? Bukan mereka. Mereka dengan ada masjid kosong ya kita ramekan, kita buat pengajian gitu, kita makmurkan. Sementara kita diem, kita nggak ngisi masjid, setelah rame, waduh masjid kita direbut. Lah kemarin kita kemana? Saat masjid kita sepi, jamaah sepi, kita kemana? Giliran diramekan, dimakmurkan oleh jamaah lain, kita baru bingung, loh masjid kita diambil orang. Maka supaya tidak itu ya kita makmurkan sendiri.
jamaahnya, kajiannya. Kalau kita membaca rukun ranting, rukun ya, ADART, syarat utamanya itu harus ada pengajian ranting seminggu sekali minimal. Seminggu sekali. Ranting kita bagaimana? Ada suatu cabang rantingnya itu 17. Yang ada kajian paling cuma 2-3 ranting. Selebihnya sepi mati suri. Kenapa bisa terjadi begitu? Nggak ada kader, nggak ada yang menggerakkan. Kenapa nggak ada kader? Karena terjadi disorientasi pada jamaah kita. Kadang kita itu semangat membangun amal usaha, tetapi lupa membuat kader yang akan ngisi amal usaha. Jamaah kita itu kadang terlalu berpikiran itu, mohon maaf, keduniawiahan. Saya punya anak, nanti lanjut SMP, SMA, perguruan tinggi jadi dokter, kerja. Nah, kan itu. Jarang banget anak punya orang tua, anak saya nanti bismillah tak pondokkan buat kader jadi kiai. Jarang. Jadi kiai nanti mangan opo ya? Jadi ustadz kerja apa ya? Iya benar itu. Saya dialog dengan jamaah, kenapa kok di sini? Padahal mereka yang akan menghidupkan, membentengi ranting itu yang mereka ini. Sekarang itu kadang, ya, kan kita ada jadwal ngaji begini, Ustadz A pada hari Ahad ini mendadak izin sakit, itu kita nelpon ke sana kemarin untuk ganti Ustadz. Ini Ustadz ini nggak bisa, udah ada acara. Yang ini udah ada acara, yang ini kenapa kok bisa sesusah itu? Karena saking sedikitnya kader Ustadz, sehingga Ustadznya ini lagi aja, putar itu aja. Padahal yang namanya Ustadz itu yang akan mendampingi jamaah. Rezekinya dari mana ya Ustadznya? Lo rezeki kok dipikir Gusti Allah yang sudah ngasih rezeki? Yang namanya cicak aja bisa makan, rezekinya terbang, iso. Apalagi kita manusia yang oleh Allah diberi akal, diberi pikiran. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna rizki la ya'khudha ghairi fatma'anna qalbi. Saya tahu bahwa rezeki saya itu selamanya takkan pernah salah, takkan pernah diambil oleh orang lain, maka saya santai saja. Kata siapa? Imam Hasan Al-Basri. Maka kalau kita yakin dengan rezeki, jangan khawatir. Kalau suatu ranting nggak ada ustadz, ayo kader ustadz, masukkan ke pondok pesantren, biar dia itu nanti akan menjaga, melindungi jamaahnya, ngisi masjidnya, ngisi kajiannya. Mohon maaf, kenapa ustadz-ustadz kita itu jarang ngisi, diundang di kajian di luar kita? Salah satunya banyak dari ustadz kita nggak bisa baca kitab, jadi dianggap nggak level. Padahal kita ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran wa sunnah. Penting menjaga ideologi ini, dan kita memulainya dari masjid, pemudanya, syukur pemudinya. Maka di dalam LPCR itu sangat-sangat sunnah muakkad itu. Bahkan di di ADAR itu disebutkan itu, ranting itu harus ada minimal musola. Buat apa? Tempat pusat pendidikan, pusat kajian, pusat dakwah. Jadi pusat dakwahnya itu justru di masjid, justru di musola, bukan di sekretariat. Jangan sekretariatnya rame, masjidnya sepi. Maka buat kajian setiap batas subuh, setiap batas maghrib. Kajian apa? Minimal tasmi' Quran. Jangan sampai sholat duhur, sholat asar berani jadi imam.
Giliran salat maghrib isya imamnya tidak datang, jamaah lainnya tidak berani jadi imam. Sekali jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin pula kan? Ar-Rahmanir Rahim. Rohnya berapa biji gitu ya? Kita temukan di beberapa masjid kita itu imamnya kurang menggembirakan. Ini kan bertentangan dengan jargon kita, ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran, sunnah, kembali ke Quran sunnah, tapi ngajine ora pati apik, ya kan miris. Maka kita di BWM itu ada program yang belum lama ini, pelatihan khotib dan imam. Kenapa kok harus ada pelatihan imam? Karena mestinya kita sebagai laki-laki semuanya harus bisa jadi imam. Ya itu tadi, karena ada imam-imam yang kurang menggembirakan. Jadi kita yang jadi makmum itu, aduh piye ini panjangnya kurang, aduh ininya salah, aduh ini roknya kebanyakan, ya gitu. Padahal kalau di mazhab Syafi'i, kalau baca Fatihahnya nggak bener, nggak sah itu. Di mazhab Syafi'i ketat, kalau surat lain itu kan sunnah, hay'ah, tapi khusus Fatihah karena itu rukun, itu harus bener. Bahkan di mazhab Syafi'i nambah rok, ya kan, dan nambah huruf, itu sudah nggak sah. Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah nambah rok berapa itu? Bis, ada mimnya di depan lagi kan, bis lagi ya. Maka perlu tahsin. Perlu belajar tahsin. Izin, nggak usah malu. Saya di pondok saya setiap malam Kamis ada tahsin. Yang datang ya ibu-ibu, ada yang umur 60, ada yang 70, ya ada yang 40, ya ada yang 30. Belajar tahsin Al-Quran. Sudah berbulan-bulan baru berapa surat. Fatihah kok aja 2 bulan. Fatihah lagi besok, Fatihah lagi besok, Fatihah lagi. Ya begitu, nggak ada masalah. Khusus Fatihah itu memang harus diulang-ulang karena dia rukun sholat, rukun qauli. Ya, rukun qauli itu ada 5. Takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Maka kalau sholat harus diucapkan yang qauli itu, yang perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan duhur, asar kan harus siri. Siri itu tetap harus muncul dari mulut, minimal telinga sendiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu siri, bukan batin. Nek batin sedangane ora maca, namanya batin. Nah, baca paragraf 1. Sudah bu, kapan? Di batin. Ora maca. Yang namanya membaca itu keluar mulut, al-kalamu wal lafdzul murakabu al-mufidu bil wa'i. Yang mana lafal itu sesuatu yang keluar dari mulut, yang bisa dipahami. Maka kalau baca Fatihah harus keluar karena itu rukun qauli. Bismillahnya bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i, menurut himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka Bismillah tetap harus dibaca. Surat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Bismillah tetap harus dibaca. Boleh jahri, yang duhur, yang apa? Yang maghrib, isya, subuh, boleh jahri, boleh sir. Sir itu tetap dibaca tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa atau Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, tapi tetap dibaca. Karena Bismillah menurut Muhammadiyah, menurut mazhab Syafi'i itu bagian dari surat Al-Fatihah.
Kalau bismillahnya tidak dibaca, berarti surat Al-Fatihahnya kurang 1 ayat. Kalau kurang 1 ayat jadi tidak sah. Ya. Kecuali makmum datang, imamnya ruku, maka menggunakan hadis man adraka ar-ruku' faqad adraka shalah. Siapa yang datang imam sedang ruku, maka dia dianggap mendapatkan 1 rakaat. Itu menurut Muhammadiyah, menurut mazhab Syafi'i. Karena kalau di persis beda. Ya. Mereka harus baca Fatihah. Menggunakan hadis la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Jadi meskipun dia makmum datang sudah rukuk dia nggak baca Fatihah, maka dia nanti harus tambah 1 rakaat. Beda lagi di mazhab lain, di Hanafi datang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Loh, kok orang nggak baca Fatihah? Nah, bagi mereka yang penting adalah baca surat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apapun yang mudah dari ayat Al-Quran, mau Fatihah mau bukan Fatihah silahkan. Punya dalil semua kan? Nah, itu yang namanya tarjih tadi, itu pilih dalil yang paling kuat. Bagaimana sikap kita? Kita jamaah Muhammadiyah mengikuti para ulama Muhammadiyah. Ya, sesuai yang telah tertulis di himpunan putusan tarjih atau fatwa tarjih. Tapi yang terpenting kita makmurkan masjid kita makmurkan musola kita dengan sholat jamaah, dengan kajian. Kalau nggak ada ustadznya minimal tahsin Al-Quran, minimal saling nyimak. Setiap maghrib, pada maghrib sampai isya saling nyimak bareng Quran. Yang ibu-ibu juga sama, setiap pada isya saling nyimak, habis maghrib sampai isya saling nyimak bacaan Al-Quran. Nanti kalau ada yang keliru benerin, ini bagus. Nggak usah lama-lama, 1/4 jam bisa, 20 menit bisa, atau batas subuh 1/4 jam bisa, 20 menit bisa, ya. Tapi hidup terutama kalangan muda, maka ibu-ibu, bapak-bapak kalau ke masjid jangan lupa diajak anak-anaknya, diajak cucu-cucunya. Itu bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Nah, anak-anak nanti kalau saya bawa ke masjid nanti pelayan, nanti main-main, bikin rusuh. Ya namanya anak-anak. Kalau mbak yang pelayan, kalau ibunya yang pelayan, tapi kalau anak pelayannya biasa namanya juga anak. Loh, emang boleh? Dulu baginda Nabi Muhammad SAW sholat, menjadi imam sholat, waktu sujud dibawalah Hasan dan Husain ke masjid, masih kecil-kecil, mereka naik di punggung baginda Nabi Muhammad SAW. Ya senang kan lihat, harus sujud, kita main-main, ya kan? Naik itu. Apa kemudian dilarang oleh baginda Nabi? Tidak, dibiarkan saja. Sampai Nabi selesai, sampai mereka selesai main, turun, baru Rasul melanjutkan sholatnya. Maka makmum yang di belakang pada bingung, kok sujudnya baginda Nabi lama sekali ya? Enggak seperti biasanya. Maka setelah salam tanya, ya Rasulullah, tadi sujud kok lama sekali? Apakah ada wahyu turun? Atau ada persoalan? Atau ada sesuatu? Kata baginda Nabi, tidak ada. Tadi waktu saya sujud, cucu saya main di punggung saya, maka saya tidak ingin mengganggu cucu saya. Saya biarkan sampai puas mainnya, turun, baru saya lanjutkan sholat. Boleh. Kita ada contohnya dari baginda Nabi. Mungkin kalau ada anak-anak kok main-main di masjid, pelayan, lari-lari, silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat kita ingatkan, waktunya sholat, ayo kita sholat, diajarin sholat, gitu. Tidak masalah. Lebih baik anak itu punya kenangan, wala dulu saya waktu kecil suka main lari-lari, main bola di masjid, daripada waktu kecil ayah saya ke masjid, saya di rumah main game, saya di rumah main HP, saya main TikTokan, ya, kan saya main Instagram, kan jadi kurang, ya, maka bawa ke masjid biar ada kenangan di masjid,
biar dia selalu terikat hatinya dengan masjid, biar kelak mereka itu yang akan mengisi masjid. Maka Sultan Al-Fatih pernah berkata begini, saya itu gundah, saya itu sedih. Ditanya, wahai Sultan, kenapa sedih? Saya sedih kalau masjid itu tidak terdengar jeritan, tawaan, candaan anak-anak. Kenapa demikian, wahai Sultan Fatih? Loh, mereka ini yang akan menggantikan kita. Mereka ini yang akan mengisi negeri ini. Kalau mereka sudah tidak di masjid, berarti mereka ada di mana? Di luar. Mereka gak kenal masjid, bahaya. Apalagi zaman sekarang, ngeri. Ibu-ibu punya anak putri, jam 6, jam 7, jam 8 belum pulang, santai saja. Ini bahaya. Kasus anak SMA yang belum bisa baca Al-Quran banyak sekali. Banyak sekali. Belum bisa sholat banyak sekali. Dan orang tuanya santai saja, itu yang saya heran. Padahal orang tuanya membiarkan kayak gitu dosa besar. Allah mengatakan, ku anfusakum wa alikum naro, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Di antaranya apa? Menjaga anak-anak kita itu supaya selalu sejalan dengan hukum syariat, supaya anak-anak itu kenal Al-Quran, supaya anak-anak itu tidak meninggalkan sholat. Sekarang anak nggak bisa ngaji, orang tuanya santai saja. Jangan sampai bawa ke masjid. Jangan sampai orang tuanya aktivis Muhammadiyah, ketua ranting, ketua cabang, ketua daerah, pengurus, anaknya sama sekali tidak tahu Muhammadiyah, anaknya nggak tahu masjid Muhammadiyah. Ya ini jangan sampai. Bawa. Ada ormas sebelah kalau demo, anak kecil babynya itu dibawa. Padahal secara undang-undang nggak boleh demonstrasi membawa anak kecil di bawah umur. Tapi untuk sebagai kaderisasi militansi mereka bawa. Kita sama dulu, Rasul kenapa kok membawa Hasan Husain ke masjid? Upaya kaderisasi itu. Maka yang dibangun pertama, fondasi awal diantaranya adalah generasi mudanya. Maka ketika baginda Nabi meninggal dunia, umat Islam cepat sekali, tidak sampai 100 tahun. Yang dulu wilayah Islam itu hanya di Madinah kecil. Bahkan dulu yang namanya Madinah dan Makkah itu belum pernah ada peradaban. Maksudnya peradaban sini negara ya. Belum pernah ada sejarah negara di Mekah atau di Madinah, itu belum ada. Tapi karena kecakapan baginda Nabi Muhammad SAW mengkader, tidak nyampe 100 tahun yang namanya Persia runtuh pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang namanya Romawi, wilayah Mesir, wilayah Afrika Utara seluruhnya masuk ke dalam wilayah Muslim. Bahkan Spanyol ya, masuk menjadi wilayah Muslim. Sisilia bahkan sampai perbatasan Prancis masuk ke dalam wilayah Muslim. Ke timur sampai Cina Barat, sampai ke India. Luar biasa. Karena kaderisasi generasi muda ini, caranya salah satunya gimana? Bawa anak-anak kita ke masjid. Saya kalau ada ngaji begini, ada anak-anak kecil lari-lari gitu, kok senangnya luar biasa. Oh aman, masih ada anak-anak. Jadi kita nanti tua, generasi kita masih banyak. Tapi kalau ngaji yang umur 50 ke atas saja, ya tetap senang, alhamdulillah rame. Ning rondo piye begitu loh. Yang muda kemana, yang anak-anak kemana, ataukah kita nggak punya anak-anak, kok nggak musuh akal musuh rono dua anak belas kira mungkin gitu kan. Wong ternyata ada PAUD juga, ada SD, ada MI, ada SME, SMA Muhammadiyah kan gitu. Tapi kok orang PT ketok. Nah, kok nggak begitu kelihatan? Nah, ini tanda tanya besar bagi kita. Biasakan sejak kecil supaya mereka itu terbiasa kenal dengan masjid kita, kenal dengan aktivitas kita. Baik, barangkali ada pertanyaan silakan. Sekiranya tidak, kami tutup. Mohon dimaafkan sekiranya banyak kekurangannya, kesalahannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfiru khairan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.